Kembali lagi bersama saya Miftahul Jannah. Di video kali ini saya akan mereaction salah satu video dari teman saya yaitu Dian Puspita. Di video ini dijelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat video fullnya langsung aja nih ke channel YouTube-nya Dian Puspita. Buat linknya bisa diklik di description di bawah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai video reaksinya. Check this out. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke reaction terhadap video Dian. Kita play ya. Pertama dari openingnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puspita dari kelas PMT 6A. Saat sekarang ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Oke, kalau untuk opening dari video ini cukup menarik karena di awal itu disajikan nama mata kuliahnya komputer pemrograman, kemudian ada judul dari video ini, judul dari isi video ini yaitu perkembangan komputer, kemudian ada identitas dari kreator sendiri. Lalu kalau untuk background dari openingnya tadi bagus karena lebih colorful dan ditambah musik itu menjadikan openingnya lebih menarik. Kita lanjutkan ke isi video. Pertama itu ialah pengertian komputer. Komputer di sini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa bantuan alat. Oke, kalau kita lihat dari video pembelajarannya ini, sepertinya video ini dibuat dengan bantuan Microsoft Office PowerPoint. Untuk background atau template PowerPoint yang digunakan itu juga lebih soft, warnanya lebih soft, kemudian lebih menarik karena desainnya lebih funny, dia simple tetapi tetap estetik. Yang kedua yaitu penemuan ide-ide komputer. Yang pertama, idenya itu ialah abakus. Abakus ini muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan sampai sekarang pun masih banyak dipergunakan sebagai alat bantu hitung. Alat ini juga dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Seperti ini alatnya, ada biji-bijiannya yang bisa digeser-geser untuk membantu pada saat itu pedagang dalam melakukan perhitungan perdagangannya. Yang kedua, yaitu kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad dari penemuan pertama, yaitu abakus, akhirnya muncul penemuan lain, yaitu kalkulator roda numerik pada tahun 1642. Ditemukan oleh Blaise Pascal, yang pada saat itu berusia 18 tahun untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat ini hanya bisa melakukan operasi penjumlahan saja. Pada waktu itu, terdiri dari 8 roda berigi yang digunakan sebagai alat bantu hitungnya. Yang ketiga yaitu kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki dan menyempurnakan penemuan terdahulu yaitu kalkulator numerik 1, sehingga dalam alat yang dikenal sebagai kalkulator numerik 2 ini, alatnya itu sudah bisa mengoperasikan perkalian. Seperti ini gambar alatnya. Yang keempat itu adalah mesin diferensial. Pada tahun 1834, Charles Babbage menciptakan mesin mekanik yang digunakan untuk melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Mesin ini menggunakan tenaga uap dan dapat menyimpan program serta kalkulasi, juga dapat mencetak hasilnya secara otomatis. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal dari penciptaan komputer. Mesinnya seperti gambar di samping tulisannya. Oke, kemudian kalau untuk isi itu juga disampaikan dengan baik karena contoh tadi di yang perkembangan ide-ide komputer itu ada abakus, ada kalkulator roda numerik 1, kalkulator roda numerik 2, kemudian ada mesin diferensial. Nah, tiap-tiap perkembangannya itu diberikan visualisasi gambar sehingga lebih menarik dan jelas. Kemudian isi penjelasannya juga tidak terlalu panjang tapi tepat sampai ke inti-intinya sehingga pendengar atau penonton itu tidak terlalu bosan dan jenuh. Selanjutnya itu ialah generasi komputer. Generasi komputer pertama itu berlangsung pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk mengelola dan menyimpan datanya. Pada komputer generasi pertama ini penggunaan tabung vakum cukup banyak sampai beribu-ribu tabung vakum untuk mengoperasikan secara keseluruhan komputernya. Tetapi vakum di sini dinilai tidak terlalu efektif karena bisa mudah cepat panas dan mudah terbakar. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama ini ialah penggunaan tub vakum yang membuat komputer pada zaman dahulu berukuran sangat besar. Adanya silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang ketiga, instruksi operasi dibuat secara spesifik, serta setiap komputer memiliki program kode binar yang berbeda yang disebut sebagai bahasa mesin. Pada perkembangan komputer generasi pertama itu ada komputer pada setiap tahun atau pada setiap waktu penemuannya.
Yang pertama itu ENIAC. ENIAC di sini ada singkatan dari Electronic Numerical Integrator dan Calculator. Yang kedua itu ada EDVAC, singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang ketiga itu EDSAC, yaitu singkatan dari Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Dan yang keempat itu UNIVAC 1 komputer. Selanjutnya komputer. Kemudian untuk tulisan, keterbacaan tulisannya itu juga jelas karena pemilihan fontnya tepat, kemudian pemilihan warna fontnya juga tepat. Kenapa dikatakan tepat? Karena kan ada banyak tuh font yang ada tulisannya seperti tegak bersambung. Nah, ini pemilihan fontnya tepat karena lebih mudah dibaca oleh penonton. Kemudian pemilihan warnanya tepat karena backgroundnya kan ini udah warna yang soft, warna yang terang, kemudian digunakan untuk tulisan dengan warna yang gelap sehingga keterbacaannya lebih jelas. Kemudian untuk animasi pada teks atau tulisannya sendiri itu juga cukup menarik karena diberikan running text sehingga videonya tidak terlalu flat, lebih menarik lah, tidak jenuh, tidak membuat penonton itu jenuh. Kita lanjutkan. Generasi kedua berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer pada generasi kedua ini menggunakan komponen-komponen resistor untuk pusat processing unit dan inti magnetik untuk memorinya. Daya ketahanan transistor lebih baik dibandingkan vakum karena tidak mudah terbakar. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua ini ialah yang pertama berorientasi pada bisnis dan teknik, yang kedua tidak banyak mengeluarkan panas, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, proses operasi lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, kapasitas memori utama cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Selanjutnya mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang terakhir yaitu mulai digunakan disk storage. Pada komputer generasi kedua ini ada beberapa komputer yang dikembangkan. Yang pertama UNIVAC 3, UNIVAC SS80, UNIVAC 1107 yang pabrik pembuatannya Sperry UNIVAC. Gambarnya seperti di bawah. Dan yang kedua yaitu Boruch 200, gambarnya seperti di bawah bisa dilihat. Dan yang ketiga itu ialah IBM 7070, IBM 780, IBM 1400, IBM 1600. Gambarnya seperti yang di bawah. Yang keempat itu ialah NCR 300. Gambarnya bisa dilihat di bawah tulisannya. Yang kelima yaitu Honeywell 400, Honeywell 800. Gambarnya juga bisa dilihat di bawah tulisannya. Yang keenam yaitu DCD 1604 dan CDC 1600A. Maaf, saya ulangi. Yang keenam itu CDC 1604 dan CDC 1600A. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Yang ketujuh itu GE 635, GE 645, GE 200. Gambarnya bisa dilihat di bawah tulisannya. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Nah, kalau untuk suara penjelasannya juga terdengar jelas, lebih jernih, noise atau berisiknya tidak terlalu terdengar. Kemudian untuk segi pelafalan sudah cukup baik, mungkin ada sedikit terbata-bata, itu mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Kita lanjutkan. Berlangsung pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Pada generasi ketiga ini, ilmuwan sudah berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal yang disebut semikonduktor, sehingga komputer menjadi lebih kecil karena komponennya sudah dipadatkan dalam chip. Penggunaan sistem operasi memungkinkan mesin untuk menjalankan program yang berbeda dalam satu waktu. Ciri-ciri pada komputer generasi ketiga ini ialah penggunaan IC atau Integrated Circuit. Yang kedua, ukuran komputer menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ditemukannya sistem operasi. Yang selanjutnya komputer generasi keempat, berlangsung dari tahun 1979 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer untuk penggunaan di rumah, di sekolah, dan di kantor. Komputer juga melanjutkan evolusinya menjadi lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja yang kita sering sebut. Nah, kemudian untuk tulisan mungkin lebih diperhatikan lagi sebelum mulai merekam video pembelajarannya. Dicek lagi apakah ada typo atau kesalahan penulisan seperti ini di komputer generasi keempat. Itu ada penulisan komputernya, huruf O-nya di sini malah huruf P. Mungkin itu bisa diperhatikan lagi. Kemudian ada kata menjadi, juga ada kesalahan penulisan. Nah, untuk depannya itu sebaiknya sebelum mulai merekam diperhatikan lagi mana-mana kalimat atau kata-kata yang mungkin kita tidak terlalu memperhatikan sehingga ada typo. Kita lanjutkan. Sebagai PC atau komputer yang bisa dimasukkan ke dalam tas yang biasa kita sebut sebagai laptop, bahkan sampai komputer yang bisa digenggam. Komputer yang pada generasi keempat bisa dilihat di samping tulisannya. Ciri-ciri pada generasi keempat ini ialah digunakannya LSI, VLSI, ULSI. Digunakannya mikroprosesor. Selanjutnya itu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks, lebih canggih, serta menggunakan spesifikasi yang lebih baik. Komputer yang diharapkan ada pada komputer generasi kelima ini adalah seperti gambar yang di samping. Oke,
untuk segi isi atau konten dari video ini juga disajikan secara cukup lengkap, kemudian sistematis, terstruktur, karena kita lihat dari awal video tadi dimulai dari ada pengertian komputer, kemudian masuk perkembangan ide-ide komputer, itu ada abakus, kalkulator roda numerik 1, kalkulator roda numerik 2, ada mesin diferensial, kemudian dilanjutkan perkembangan komputer dari generasi ke generasi, ada generasi 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan itu disajikan secara terstruktur. Kemudian untuk isi penjelasan dari masing-masingnya disampaikan hanya inti-intinya saja, sehingga penjelasannya tidak terlalu panjang, sehingga membuat penonton tidak terlalu jenuh. Kemudian di tiap-tiap poinnya diberi visualisasi gambar supaya penonton videonya juga tahu bagaimana visualisasi, mana yang abakus, mana yang kalkulator roda numerik 1, 2, dan mesin diferensial, begitu seterusnya. Untuk segi konten ini cukup baik, bisa kita katakan bagus. Kemudian kita lanjut terakhir itu di closingnya. Nah, di closing ini ada sama seperti di awal tadi tulisannya, tapi di sini kata terima kasih. Kemudian background yang digunakan juga menarik, tidak membuat maksudnya itu enak dipandang. Kemudian dikasih musik sehingga lebih menarik dan tidak flat. Oke, itu dia tadi reaction video dari video pembelajaran Dian Puspita yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Secara keseluruhan video ini sudah dikatakan bagus, lengkap, dan video ini sangat bermanfaat karena menambah ilmu pengetahuan untuk penonton videonya. Oke, itu saja tadi reaction videonya. Semangat berkarya terus untuk Dian Puspita. Ditunggu video-video bermanfaat berikutnya. Sekian dari saya Miftahul Jannah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.